Guys, kembali lagi dengan kita di Agama Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara gebetan dan teman. Nah, sebenarnya perbedaan ini itu harus kalian pahami, karena kalau tidak, kalian akan bingung untuk menilai seseorang yang datang di hidup kalian itu datang sebagai apa. Apakah ingin berteman saja atau sebagai orang yang prospek untuk dijadikan pasangan. Nah, kita langsung konsultasi saja kepada Prof. Prof, ini apa bedanya sebenarnya antara gebetan dan teman nih, Prof? Jadi pertama kalau misalkan konteksnya temen ya, temen ini kan sebenarnya luas nih, bisa cewek bisa cowok Iya. Tapi karena kita membahasnya relationship, berarti kita anggap aja temen ini sebagai temen cewek lah ya. Nah bedanya adalah kalau kita yang nganggap dia sebagai temen cewek, artinya tuh ya kita nggak ada rasa sama dia. Pertama kita nggak ada rasa sama dia. Kita dekat sama dia itu karena mungkin satu frekuensi. Terus juga untuk menambah relasi. Nah, menambah relasi ini barangkali dia bisa ngasih kita proyek atau dia itu bisa bantuin kerja kita gitu. Nah, sedangkan gebetan itu adalah cewek yang punya prospek di masa depan untuk kita. Prospek di sini maksudnya bisa kita jadikan pacar. Jadi gebetan ini istilahnya adalah koleksi cewek yang punya prospek untuk kita jadikan sebagai calon pasangan kita gitu. Jadi bisa dibilang gebetan ini adalah kandidat pacar kita lah. Dan gebetan ini nggak cuma satu. Jadi gebetan itu bisa banyak gitu. Dan kita bisa memasukkan gebetan-gebetan ini dalam beberapa folder. Misalkan si Ani itu grade A, misalkan si Siwi grade B, si Risa grade C misalkan kayak gitu. Jadi bisa kita pilah-pilah gitu. Sehingga kalau misalkan dari semua gebetan ini ada yang paling bagus, ya dialah yang akan kita prospek sebagai pacar kita gitu. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi perbedaannya tentu kalian harus tahu bahwa apa yang datang di hidup kalian itu sebenarnya bisa kalian jadikan gebetan atau teman, tapi harus kalian pahami juga perasaan kalian gimana. Kalau misalnya kalian memang nggak punya rasa sama orang itu, atau itu tadi untuk melihat orang yang datang di hidup kalian, bukan kalian yang kejar tapi orang yang datang. Nah, kalian juga pantau-pantau, ini kira-kira aku tuh punya feeling good nggak sama dia. Kalau kalian ngerasa nggak ada sama sekali, berarti ya itu dijadiin teman aja. Tapi ya jadi teman itu harus, kalau bisa cari yang satu frekuensi. Kenapa demikian? Karena ditakutkan kalau misalnya kita bisa aja nih berteman sama semua orang, tapi kalau tidak sefrekuensi, lebih cenderungnya atau seringnya nanti kalian berantem, kalian cekcok, dan bahkan ya itu tadi membuat hidup kalian jadi lebih nggak nyaman gitu. Lebih baik kalau misalnya kalian tahu bahwa orang yang datang di hidup kalian ini nggak satu frekuensi, ya udah kalian cukup kenal aja, nggak perlu dijadiin teman. Nah, selanjutnya adalah bahwa ketika kalian mencari teman itu juga bisa memperluas relasi. Jadi relasi itu banyak hal-hal yang mungkin kalian nggak dapatkan di lingkungan kalian, di diri kalian sendiri. Nah, itu didapatkan dari teman-teman kalian. Makanya bahkan orang-orang sukses itu bisa sukses ya tuh tadi karena relasi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak tahu informasi-informasi yang mungkin tersebar di dunia ini, kita pasti kebingungan. Meskipun kita udah punya skillnya, kita udah punya kompetensinya, tapi kalau nggak ada relasi, ya kita nggak tahu di mana skill ini bisa berguna begitu. Nah, tetapi kalau gebetan sendiri, dia adalah orang-orang yang benar-benar punya prospek, atau kalian tuh sebenarnya udah punya feeling bahwa ini tuh adalah orang yang cocok nih buat aku, bukan pasangan hidupku gitu loh. Tapi ya itu tadi catatannya, sebelum kalian memutuskan untuk memihak satu orang, memilih satu orang, kalian boleh sekali untuk mengkoleksi sebanyak-banyaknya. Ini dalam upaya untuk mencari hal-hal yang terbaik lah, sehingga memang dari kata Prof tadi ya, dikotak-kotakkan gitu kan, dikelompokkan lah, kira-kira yang ini tuh tipe apa gitu tuh. Hal itu penting karena akan memudah kalian bahwa oh kalau ini tandingannya ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya indikator itu, maka kalian akan bingung mana yang lebih baik antara gebetan-gebetan kalian. Nah, kalau kalian udah punya itu, maka tinggal memutuskan kira-kira kapan saya memutuskan untuk berpacaran atau menjalin hubungan. Nah, jadi itu tadi indikatornya ke diri sendiri lagi. Jangan situasi yang menuntut kita. Nanti biasanya itu Prof, banyak orang-orang yang terjebak pada tuntutan ini mau dibawa kemana hubungan kita, terus
karena terdesak akhirnya dia memutuskan untuk ya udah, karena dia juga sebenarnya jomblo, terus dia ambil aja meskipun dia tahu ini tuh bukan gebetan dia, ini masih kategorinya teman gitu loh, dia masih belum ada rasa gitu loh. Tapi ya itu tadi, orang yang datang itu udah kebaperan dan sebagainya. Nah, kalau itu jangan sih. Pokoknya kita tuh hanya menjalin hubungan sama orang yang kita suka gitu. Jadi jangan apa ya, istilahnya tuh jangan nerima orang yang datang aja, karena orang yang datang tuh belum tentu kamu suka sama dia atau dia suka sama kamu. Yang jelas kalau kita sebagai seorang cowok ya, kalau kita mau sama cewek ya kitanya harus cinta dulu, kita harus suka dulu sama dia. Minimal suka, sayang lah gitu. Sampai nanti akhirnya bisa benar-benar timbul rasa cinta yang tubuh lah. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kalian harus bisa tuh membedakan mana yang temen dan mana yang gebetan. Karena kalau misalkan gebetan kalian sedikit, udah pasti kalian tuh akan jadi sindrom she is the one. Kalian pasti hanya akan mengejar satu cewek. Ya kalau satu cewek ini mau sama kalian nggak masalah, tapi kebanyakan orang kan ngejar-ngejar satu cewek. Sampai dia nikah pun dia masih tetap cinta sama dia. Akhirnya cowok ini nikah sama orang lain tapi hatinya masih sama dia. Itu banyak tuh cerita-cerita kayak gitu. Bahkan ada teman kita nih, salah satu teman kita yang dia tuh kan cewek ya kan, dia curhat sama aku gitu. Cowok, dia tuh punya temen cowok kan. Nah si manusia ini nganggap dia tuh temen gitu, tapi cowok ini sebenarnya sekarang udah nikah. Pas dia mau ke Jogja kemarin, dia itu datang terus ngasih kado padahal dia udah punya istri. Dia cerita, aku tuh sebenarnya masih sayang sama temanku itu. Jadi ya itulah, itu karena apa? Karena dari SMP cowok itu tadi itu ngejar temen cewekku itu sampai hari ini, bahkan sampai dia nikah masih dikejar, bahkan mungkin masih ditelepon padahal dia udah punya istri bahkan punya anak. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita stuck sama satu cewek. Kita tuh apa ya, ketika mindset kita masih apa ya, masih belum luas, terus pergaulan kita, circle kita juga masih minim, kita pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Kita ngerasa cewek yang paling cantik itu cuma dia, padahal di luar sana banyak cewek yang cantik gitu. Jadi kalau apa ya, kalian pengen terhindar dari hal seperti itu, ya perluas circle kalian. Karena ketika circle kalian diperluas, pasti gebetan kalian juga luas. Tapi diawali dari mindset dulu sih. Kalian punya niat. Ketika kalian udah punya niat, pasti kalian akan merasa apa ya yang harus aku ubah. Oh, pertama mindset. Karena pola pikir itu akan apa ya, istilahnya menentukan perjalanan hidup kalian gitu. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lakukan itu pasti berpengaruh gitu. Kalau mindset kalian itu nggak jelas, pasti kelakuan kalian juga nggak jelas. Tapi kalau mindset kalian istilahnya the way you think, the way you act, maksudnya kayak gimana cara lo berpikir tuh akan menentukan gimana caranya ya lo berjalan, lo menjalani kehidupan. Kalau mindsetnya udah bagus, terus akhirnya kalian mau berubah, terus kalian mau kenalan, memperluas wawasan, memperluas circle, akhirnya pasti kalian akan menemukan cewek-cewek yang baru. Dan dari semua cewek-cewek baru ini pasti akan ada yang suka sama kalian. Akhirnya kalian dapat gebetan dari situ, kalian perluas lagi, dapat lagi, dan lain sebagainya. Jadi kalau gebetan itu udah pasti dia levelnya kan lebih tinggi dari teman. Jadi gebetan itu udah pasti dia tuh teman kalian, tapi teman itu belum tentu jadi gebetan kalian. Jadi ya pertama temen kan, level kedua gebetan, nah level ketiga nih nanti jadi pacar kita. Mungkin level keempat ya kalau kalian mau nikah ya jadi istri kalian. Tapi kalau kalian mau nggak nikah ya nggak masalah, kalian pacaran aja. Nah itu ya guys ya, jadi beberapa pendekatan atau perbedaan-perbedaan yang harus kalian pahami untuk memilah antara teman dan gebetan. Karena banyak orang-orang yang nggak sadar untuk membedakan ini, nggak paham untuk membedakan ini, akhirnya itu tadi dia memilih teman-teman yang mungkin dia sebenarnya nggak punya perasaan apa-apa, tapi itu tadi karena kedekatan emosional, karena dia sudah menjalin hubungan komunikasi yang cukup lama, sehingga timbul kesadaran dengan ya udahlah mau nyari yang gimana lagi gitu. Oh ya, ini tadi kan ini ya, gebetan tuh kan cewek yang prospek sama kita di masa depan. Nah, prospek ini juga ini ya harus kalian pahami juga, bukan hanya sekedar
lo suka sama dia, dia suka sama lo, tapi prospek di sini bener-bener karena ini kan prospek masa depan, artinya kita tuh membacanya jauh ke belakang gitu. Apakah kita sama dia cocok secara karakter, satu frekuensi atau enggak. Dan ketika lo sama dia, itu prospek hidup lo tuh jadi lebih baik gitu. Tingkat lo bahagia, kualitas kehidupan lo itu jadi makin meningkat gitu. Jadi prospek di masa depan ini nggak hanya apa ya, nggak hanya dia dijadikan pacar, tapi lebih dari itu guys. Jadi jangan hanya oh dia sayang sama aku sayang sama dia, tapi ternyata kalian punya banyak perbedaan dari karakter, dari sifat dan lain sebagainya. Akhirnya kalian juga akan repot sendiri gitu. Jadi menjalin relationship itu nggak bisa cuman suka sama suka, tapi juga dilihat juga prospek di masa depannya gimana. Jangan sampai kalian tuh PDKT sama cewek-cewek yang mungkin dia konservatif atau kolot gitu, perbedaan suku, ras dan lain sebagainya tuh menghambat kalian ketika kalian mau nikah. Jadi jangan sampai kalian apa ya istilahnya menjalani hubungan yang akhirnya sia-sia. Kalian pengen nikah tapi nggak bisa karena beda suku, beda ras, beda apa. Karena di Indonesia ini masih budaya masih kental banget gitu. Bahkan satu agama aja itu bisa jadi rame karena mungkin perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar memilih prospek yang harus kalian tuju di masa depan guys. Oke, pokok intinya yaitu tadi kita pentingnya kita mengkategorikan itu yaitu tadi ada yang yang suka sama suka tapi kayaknya nggak cocok dari segi sifatnya. Nah, berarti dia masuk C gitu loh. Ya pokoknya itu tadi lah pandai-pandai kita untuk menempatkan yang mana yang paling diprioritaskan, yang benar-benar kemungkinan besar ini benar-benar cocok untuk kita di masa akan datang. Jangan sampai gara-gara ya itu tadi banyak pertimbangan yang harus kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan oh dia nih yang akan saya jadikan pacar gitu loh. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi untuk membincangkan bagaimana caranya untuk membedakan atau untuk mengejar seseorang apakah lebih baik dari gebetan langsung pacar atau dari teman gebetan pacar. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram, dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.